Selamat datang di podcast Halusi Nation. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to glass. Halo guys, balik lagi bersama kita di Halusi Nation. Oke, sekarang kita mau bahas apa nih? Gue nggak materi lagi sel. Tapi lu mana jadi coba gue nggak baca beritanya anjing. Gue belum baca beritanya. Kita juga belum ada baca. Iya. Coba gimana? Halo guys, balik lagi bersama kita di Halusi Nation. Oke, sekarang nih kayak kita ada berita nih tentang katanya. Kok langsung? Kan ada yang nggak hadir. Ya, lu Dijelaskan dia apa? Lu dong. timbrung dong lu anjing lu. Lu nimbrung. Jangan langsung masuk ke berita. Iya, lu nimbrung dulu anjing. Ini dulu lah, pemanasan dulu. Gimana dong, ayo. Nimbrung dong gue aja. Kan belajar nih, kayak belajar. terbebani tau gak lu Belajar. Gue habis opening langsung nimbrung ya. Oke. Iya terbebani banget. Mikir gue kayak mau pidato gue anjing. Ya enggak. Dia tarik napas Habis sih. tepukan gini, lu hitungan counting 3 detik. Kayak mau pidato di depan Langsung. presiden gue anjing. Mulai. Bingungnya. 3, 2, 1. Halo guys, balik lagi bersama. Kurang. Hello guys, sorry Nah. gitu. Halo guys, kembali lagi bersama kita di Hallucination. Ngapain? Apa itu? Ini kita kurang satu orang nih ya. Enggak sih. Enggak, kayak udah gini emang berempat kita. informasinya. Baru masih kita. Emang segitu. Emang berempat tadi. 2, 1. Halo guys. Bentar dulu. Oh jeda ya. 3 detik Oh, iya, dulu iya, nge-beat. iya, iya. Tuh. Halo guys, bertemu lagi dengan kita di Hallucination. Oke. Terus? Dia lanjut. Kekurangan satu orang yang biasanya ada si Doyok manusia tercela, tapi kita ganti dulu sementara karena dia masih dibui. Wih. Sekarang bersama wanita tercela yaitu Angel. Terus mau ngapain kita? Kita mau bahas apa nih, Lot? Itu tadi langsung aja. Tapi maaf gue boleh ketawa nggak? Bukan. Jagung. Anjir. Iya kan ikut jagung. Enggak, lu juga Plat. Ini lumayan nih buat Bianis ini. Ngaca. 3, Iya benar-benar. 2, 1. Halo guys, bertemu lagi dengan kita di Hallucination. Oke. Lu rip kan sekarang? Yang kita before itu. Kita nih biasanya goblok. Habis gua opening lu langsung gitu ya. Oke, kita gas ya. Halo guys, bertemu lagi dengan kita di Hallucination. Jadi kita langsung gas aja. Kita kekurangan satu orang manusia tercela yaitu si Doyok. Kita doakan dia cepat keluar dari bui. Untuk sementara Di digantikan oleh Nusa Angel. Kambangan dia. Giliran ada yang bacot dibacakan bangsat ya. Enggak apa-apa, Wai. Anak pang lu. Enggak apa-apa itu. Ya, jadi digantikan oleh Angel si wanita tercela. Dan kita tetap masih featuring bersama si Arin Isut. Jadi kita mau
Membahas apa sih kira-kira nih sekarang? Itu yang apa? Dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu. Langsung bawa berita atau apa nih? Apa? Atau ada yang keresahan mungkin? Arif ada keresahan lagi atau langsung ke berita nih? Langsung aja ke berita. Langsung ke berita ya. Berita yang tadi gue lagi baca banget itu ada masalah ini coy, daging tipuan. Kan kita masuk ke kata si Angel ini kan dunia tipu-tipu. Iya. Jadi ternyata di sini tuh ada berita yang gue lihat dia membahas tentang daging imitasi coy, digabung dengan daging anjing mungkin tikus. Iya. Dalam mengolah sate kambing oplosan, Jagur dibantu sang istri Lasi. Mereka menggunakan tawas dan jeruk nipis untuk menyamarkan aroma daging anjing. Jika dilihat seksama dalam kondisi mentah, terlihat jelas perbedaan antara daging anjing dan daging kambing. Daging anjing berwarna kemerahan, namun tampak pucat, dan terlihat memiliki tekstur lebih kasar. Sementara daging kambing berwarna merah menyala dan memiliki tekstur lebih halus. Namun saat kedua daging berbeda jenis itu dicampurkan dalam satu wadah, agak sulit untuk dibedakan. Apalagi ketika sudah dalam tusukan sate yang dilumuri bumbu, Jagur mencampurkan 2 potong daging anjing bersama 2 potong daging kambing dalam setiap tusuk sate dagangannya. Potongan daging yang terkenal dengan sebutan B1 ini kemudian direndam dalam air yang sudah dicampur tawas dan jeruk nipis. Itu menurut gue sih gila ya, meresahkan banget gitu. Karena kita tuh nggak ngeliat kalau kita lagi makan sate kan nggak pikiran juga sih, nggak mikirin juga itu kan asal kambing ya udah, kalau abang ngomong kambing iya makanya kita kan percaya. nggak cuma daging, ada yang kemarin juga gue baca berita tentang cabai diwarnain ya. Pakai pewarna tekstil malah. Tekstil kan. Iya. Sekilas mungkin tak ada yang aneh pada cabai rawit merah ini. Terlihat seperti cabai pada umumnya, tapi jika digosok, kulit merah cabai terkelupas. Rupanya ini adalah cabai rawit hijau yang sengaja dicat merah untuk mengelabui konsumen. Kasus ini terungkap dari laporan 5 pedagang sayur yang curiga cabai yang mereka beli dari pemasok di Temanggung memiliki bentuk aneh dan rontok saat dikelupas. Sayangnya cabai rawit ini sebagian sudah terjual kepada masyarakat. Pelaku diduga melakukan pengecetan cabai rawit karena harga cabai rawit merah saat ini sangat tinggi, yakni lebih dari Rp50.000 per kilogramnya. Barang bukti cabai rawit yang diduga dicet saat ini sudah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polresta Banyumas. Semakin kesini tuh semakin kronis ya, gitu. Dari pekerjaan orang udah makin gak jelas, kebanyakan menjual barang, banyak yang usaha, dan itu ujung-ujungnya apa? Nggak punya modal, dia menipu kayak gitu kan. Seharusnya sih jangan kayak gitu sih sebenarnya. Ya kan? Iya makanya maksud gua akan mengangkat berita ini. Gua akan jadikan ini edukasi untuk kalian, lebih untuk berhati-hati. Oh ya, mungkin bisa hati-hati Konsumsi daging. Lebih berhati-hati, lebih. Gue jujur nggak tahu sih ya, nggak bisa bedain daging anjing sama apa. Gue taunya cuma daging mentah doang. Tapi itu buat makanan apa sih, maksudnya buat sate kah atau buat sup kah atau buat apa? Kan banyak kayaknya yang buat sate mungkin. Yang kemarin gue lihat itu buat sate sih rata-rata. Memang kebanyakan daging sate ya. Susah juga kalau sate dibedain. Iya makanya. Sama merah. Apalagi kalau di sop. Sama merah. Sama warnanya. Kalau udah matang, kalau udah matang iya nggak bisa bedain. Nggak bisa dibedain kalau udah matang. Kalau mentahnya biasanya mestinya sih orang bisa merasakan setelah tekstur ya, dari tekstur sih dimakan. Kalau memang itu daging anjing kan dia keras kan. Udah ada rasanya, udah dibumbu. Kalau udah dibumbu kan mungkin nggak berasa juga sih. Cuman kan teksturnya beda gitu. Tapi menurut gua kalau emang pun pengen menjual ya udah nggak mampu ya, mendingan jangan diganti dengan daging yang tidak semestinya aja sih. Iya. Atau enggak ya kalau emang lu nggak mampu ya cari aja jualan yang lain. Kalau emang lu nggak mampu dengan jualan daging. Mikir di sini. Oke. Kedengeran. Kalau emang nggak mampu untuk jual daging gitu. Tapi susah sih Jel. Maksudnya kalau kita membahas tentang ya lu mendingan jangan jual daging, jual yang lain. Tapi kan orang pasti nyari untung besar, cepat, modal kecil, ya kan. Nah yang gampang dicari kan anjing berkeliaran. Ya. Anjing, kucing, tikus segala macam gitu kan. Nah, ini kan sangat bukan hanya meresahkan, ini kan membahayakan juga, ya. Ada resikonya juga pasti. Resikonya ada gitu kan. Tapi kalau nggak tahu ya, kalau misalkan lu Batak ya. Lu makan anjing? Enggak. Babi enggak? Babi ya. Kalau babi teksturnya kan ketahuan beda sama ayam sapi gitu. Jelas beda. Beda kan? Berarti kan anjing pun jelas beda dong. Kayaknya harusnya sih beda.
Rasa beda tapi kan. Lu pernah merasakan? Enggak. Kayak lu lagi makan daging kambing, kok ini rasanya beda gitu? Enggak sih, enggak pernah sih. Enggak pernah. Enggak tahu, belum. Biasanya sih beda dari serat sih, pasti. Serat, ya? Kalau Tapi kan kambing apa? kalau dibakar kan nggak kelihatan. Iya sih. Serat daging sapi pun juga ada seratnya. Iya sih. Tapi kan beda. Kambing sama sapi beda, seratnya lebih tebal kambing. 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 Jadi Itu sangat meresahkan buat gue. gue dibilang untuk ke pasar gue jarang, dan biasanya gue kalau ada aktivitasnya ke pasar. Kalau lu sering ke pasar, Jal? Enggak juga sih. Berarti nggak ada ke pasar nih, jadi kita benar-benar nggak bisa ngasih edukasi juga ternyata ya. Kalau untuk ke pasar kayaknya selagi pandemik ini sih gue belum berani ya. Biasanya ya pasti ke supermarket atau apa gitu kan. Iya. Kan kalau Bahkan supermarket juga nggak bisa menjamin ya. iya, itu pun Iya, belum bisa tentu menjamin. bisa. Tapi kan maksudnya lebih Steril. bukan steril ya. Mungkin lebih luas, jadi nggak terlalu, pasar itu kan lebih desek-desekan, mepet-mepet apa. Oh iya. Oh, tentang tempatnya pandeminya. Iya, pandeminya. pandeminya. Cuman kalau untuk kotor bersihnya sama aja kayaknya. Sama aja. Kualitas juga sama aja. Jadi gimana? Ya kalau emang pengen jualan daging, ya daging aja lah. Kualitas jangan direndah-rendahin gitu loh. Kualitas makanan yang pengen dijual. Kasihan juga customernya kan. Kalau yang konsumsi anak-anak gimana? Rata-rata penjual nggak ada yang peduli. Iya untuk sih, memang mikirin balik lagi untung. ke kantong sih. Iya, maksudnya. Perut lagi sebenarnya baliknya. Maksud gue nih orang semakin sini oknum ya, gue bahas oknum ini nih makin gila gitu. Maksud gue dia tuh kayak nggak takut gitu ya. Nggak peduli juga sih, nggak Iya, mikirin kayak- kantong mikirin itu sendiri. perut. Iya kan, terus Ego Balik lagi ke iya. perut. Iya benar. Orang melakukan kecurangan pasti balik lagi ke perut Iya. ya. Gue butuh makan pasti Iya, baliknya iya. gitu. Gue nggak mikirin orang lain gimana, pasti gitu. Tapi sangat disayang. Tapi lu pernah sekitar lu ada, Rip? Nggak ada. Yang kayak gitu. Daerah-daerah lu ada. Nggak ada. Tahu dari mana? Nggak ada apa nggak tahu. Gue ke pasar paling ya cuma beli bahan-bahan pokok doang. Kayak bawang, cabe, tempe. Udah. Ada. Itu doang kan makannya. Mahal daging soalnya. Mahal. Iya. Nggak sanggup Lu gua. termasuk yang beruntung. Anjing. Beruntung apaan lu aja? Oh bahaya nih. Kalau lu yang gimana? Lu kan Kenapa? termasuk yang sering mengkonsumsi daging kan, ayam, Iya, sapi ayam. gitu kan. Lu gimana? Gimana apa nih? Resah kan ini nggak? Ya iya sih, tapi kan ya kita lebih hati-hati aja sebagai pembeli atau lebih teliti tanya. Hati-hati dalam arti hati-hati ini seperti apa? Nggak. Maksudnya ini tuh Enggak, Oh, belinya di gimana? tempat yang jelas aja. Bisa kan supermarket. terang lampunya gitu. Enggak, supermarket tuh jangan, kalau bisa ya supermarket yang jelas lah, yang jelas Kan bersih tadi si tempatnya. Angel bilang supermarket aja nggak bisa menjamin itu kualitasnya baik dan benar. Masa sih? Loh, iya benar. Kan bisa dilihat kan. Iya. Enggak, kalau daging daging anjing maksudnya ya mungkin nggak mungkin juga dijual di supermarket dong. Kalau misalnya penjual kayak itu gitu. sih memang kalau gue lihat ya, bukan gue lihat sih. Player. Suppliernya gue yakin juga bukan di pasar Tempat-tempat- supermarket, iya, pasti iya. ada orang dalam nih. Iya. Pasti Tapi cari masuk ke orang supermarket dalam. itu Nggak mungkin. nggak mungkin kan Tapi dia bener maksudnya. ya, di supermarket tuh nggak ada daging anjing ya? Nggak ada. Babi ada nggak sih? Ada, Ada, babi. tapi Babi ada, supermarket yang babi itu pun yang internasional sih. Internasional. Friends Market yang kayak gitu-gitu. Oh gitu. Itu ada pork. Kalau kayak Giant apa enggak sih? Pasti sapi, ayam, udah. Iya. Nggak ada yang lain. Kalau pork ada tuh, tapi yang luar negeri gitu, impor deh. Cuman kalau anjing nggak pernah, gue nggak pernah tahu ada yang jual. Kalau anjing sih yang gue tahu dia sangat lengket sama kulit tulangnya ya. Gue nggak tahu. Lu nggak pernah tahu ya? Gue Karena gue mah pecinta anjing, orang yang makan Pernah, anjing gue kesel gue. Oh enggak, gue nggak makan anjing. Gue pernah nemenin teman gue waktu gue kuliah di daerah Sudirman sana, ke Lapo lah. Oh lah, apa ada? Heeh. Pasti. Bosan makan daging anjing tuh. Penasaran gue pengen lihat. Teksturnya tuh lengket banget sama tulang. Oh. Rekat banget gitu. Dan rata-rata kebanyakan itu darahnya minta dicampur, kayak makan babi darahnya dicampur Oh. gitu. Terus katanya nih kalau dimakan nih panas gitu. Emang bener? Iya, kalau daging anjing panas. Panas nih. Iya. Rata-rata babi, tapi babi nggak panas ya. Enggak. Babi itu lebih banyak ke Iya. lemak sih. Serat lemak gitu. Tapi yang gue penasaran gini, Jel, ini agak
agak lewat dari konten kita ya. Yang gue penasaran kalau pemakan daging itu kan lu sendiri pasti kan tahu ya, daging itu kan ada cacing pitanya. Ya. Lu menanggapi itu gimana? Bodoh amat. Bodoh amat, tapi lu tahu bahwa di dalam daging babi itu pasti ada cacing pitanya. Tahu. Karena menurut gue gini, mendingan dengan cara masaknya aja sih. Itu bisa mematikan. Pasti. Memang tidak menjamin sih. Cuman maksud gue ya, yang penting lo masak dengan higienis. Yang pasti ya udah aman-aman aja menurut gua. Oh gitu. Menurut gua sih. Soalnya kan tergantung masing-masingnya juga. Soalnya kan emang efeknya kan cacing pita itu kan bahaya ya. Emang bahaya. Makanya gue penasaran gitu. Ada beberapa teman gue yang suka banget makan babi, dari Islam atau non Islam pun ada yang makan babi. Memang. Iya. Dan mereka tahu betul gitu bahwa di dalam situ tuh ada cacing pitanya. Enak gimana? Atau mungkin efeknya kayak rokok aja, udah tahu penyakit tapi tetap disikat juga. Mungkin. Iya. Mungkin. Tapi mungkin dengan banyaknya konsumsi kali ya. Kalau daging sama ayam kan ya memang itu kayak konsumsi utama lah ya sehari-hari kita gitu. Kalau pork, babi kayaknya jarang deh orang-orang yang setiap hari untuk makan babi gitu. Itu kayak cuman buat selingan aja sih. Biar Gitu. Oke, kita break dulu, gue mau berak dulu, nanti kita balik lagi. Oke, balik lagi. Sorry tadi gue kebelet berak. Tadi pembahasan sampai di mana, Set? daging babi. Daging babi. Kenapa babi? Salah apa dia? Tentang Angel lagi cerita. Nah, gue lagi. tentang ini. Jadi maksudnya di Cacing daging pita. babi, Cacing pita. ya, di daging babi itu sebenarnya kan ada cacing pita. Apa lu nggak kepikiran? Ya kepikiran sih. Kalau ngomongin penyakitnya sih, yang berbahaya pasti bakal kepikiran ya. Iya. Cuman enak gimana? Yang penting gue nggak konsumsi yang terus-terusan gitu. Enaknya Cuman tuh buat gimana? gurihnya tuh sangat, menurut gue ya, daging gurih paling ya? enak daging babi buat gue. Buat gue gurihnya ada. Enak banget deh. Jadi pengen gue. Tapi yang banyak yang bilang babi itu gurih tuh. Parah, lebih parah. Kulitnya juga katanya enak ya? Tahu. Enak Crispy banget. banget gitu ya. Katanya crispy. Ya, Itu babi guling berarti. Babi guling ya. Enak deh pokoknya kalau babi dagingnya. Kalau dalam Islam tuh nggak boleh karena kenapa? Karena kotor dan jorok bukannya? Itu Karena juga. diharamkan. Haram kayak sononya udah. Karena nggak ada lehernya, jadi nggak bisa nggak bisa dipotong. Oh, Itu coy. Oh gitu. pinter lah, Bay. Iya. Kalau agama teori bagus dia. Tapi babi boleh makan. Tapi boleh. Boleh ya. Babi tetap boleh makan. Kalian harus note, babi tetap boleh makan biarpun kalian orang Islam. Jadi jangan terperosok dengan Lanjut dong. dari episode kemarin kita bahas belia mulu. Nanti makin sesek. Udah pakai oksigen ya mau. Bye-bye lah. Oke, kita jadi intinya untuk kalian yang beli daging, Lebih berhati-hati aja. terutama daging kambing ya, kita paling sulit untuk bedain ya, Ya. apakah itu anjing atau apa. kambing. Maksud gue yang selain orang Islam sih kayaknya aman aja. Kalau emang Bebas taunya aja. babi, Iya. taunya anjing kan, malah seneng mereka, ya kan? Enggak sih, gue enggak. Kan lu misalnya Gue pecinta anjing, anjir. bukan, maksud gue lu mesen sate kambing, taunya Anjing. ada babinya, seneng gak lu? Ya, Ya seneng dong. juga sih. Tapi maksud gue jangan lah. Ya, jadi intinya kalian harus lebih hati-hati. Nanti kita akan tampilkan videonya. Yuk. Kita juga ngambil dari sumber yang lain. Semoga itu bisa jadi pelajaran, Contoh. Racun. pelajaran buat kalian untuk yang sering belanja di pasar-pasar atau dimanapun Anda berada. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya. Next. Apa tuh? Ini berita Berita konyol nih. dari Instagram ya. Ini dari minang.kocak. Ini benar-benar kocak sih nih. Asli. Akibat berambut panjang, seorang pemuda di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan nyaris menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan seorang pria yang mengira korban adalah seorang wanita. Pria bernama Samsu Alam ini terpaksa digelandang ke Polsek Matiro Bulu akibat perbuatannya yang akan memperkosa seorang pria.
Dari hasil pemeriksaan polisi saat peristiwa terjadi, pelaku yang dalam kondisi mabuk melihat seseorang berambut panjang melintas di dekatnya. Karena menduga korban adalah perempuan, pelaku langsung menyergapnya dan membuka pakaian korban. Namun pelaku langsung menyadari jika korban yang ia sergap merupakan seorang pria dan segera melarikan diri. Bukan Karena Ini tolol. Karena di sini beritanya, ini video sih, nanti kita akan tampilkan juga. Jadi ada laki-laki yang berambut gondrong, hampir nyaris diperkosa oleh laki-laki. Bapak-bapak lagi. Itulah, kalian bisa lihat dari videonya nanti. Itu miris nih. Maksud gua, Tolol nggak miris. gue jujur aja, gue sebagai laki-laki ngeliat laki-laki gondrong pun gue nggak, gue akan ngeh gitu, kalau itu laki, gitu Iya kan. kan Bisa bodinya beda tuh banget. loh. Iya, berarti mungkin nih bapak-bapak ini lagi konsumsi yang lain ya. Mungkin mabuk Kencengan ya. Kencengan. Iya. Tapi tolol aja maksud. Berarti hati-hati kalian para pria-pria cantik. Hati-hati kalian bersama bapak-bapak nggak jelas. Ih, Sugar daddy, Iya, jadi- hati-hati. Jadi kalau nggak salah lagi lewat laki-laki itu. Maksud gue kan kalau lewat kan kelihatan banget, kan iya. ya. Dari jalannya pun juga Ya. pasti beda. Iya. Tiba-tiba engas langsung beringas. Dia langsung dibuka lagi kata anjir. Iya, langsung telanjang ya. Dibuka. Kabur. What? Goblok. Apa sih maksudnya gue? Kena zoom Enggak dia. jelas. Dogol. Kena zoom dia. Itu namanya dogol. Dongo dan tolol. Bangsat Jadi banget. menurut gua sih bapak-bapak ini emang udah engasnya, udah kebablasan banget. kayaknya. Maksud gua Enggak gitu juga deh, say. Ya mungkin dia. Iya. Setelah Gondrong dikit disikat anjing. depan kumisan bewok anjing. Kan goblok. Udah langsung dibuka aja. Tolol. Ih, apa ya dalam pikirannya ya? jadi orang ini mungkin langsung mengadu ke polisi setempat kan Iya, ya, pasti. bahwa dia Pelecehan. 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 Tapi tuh dia ngadunya gimana ya? lu bayangin kan Masa dia mendapatkan pelecehan seksual? Bayangin. So siapa? Itu laki-laki itu, astaga. Kalau di posisi lu ini, lu hajar nggak tuh orang? Lu kejar nggak? gua aja gua nggak gua bawa ke polsek ya. Mendingan makanya hajar dibawa ke tempat. polsek Gua gitu. bantai di tempat. Iya makanya itu. Ini kan gua hajar, gua tarik, gua kejar ya kan. Anjing. Karena mungkin merasa direndahkan kitanya. Iya nggak sih? Tapi kayak gitu Iya. juga anjing. Lapor buat Iya, pelajaran lapor kali. polisi ngapain? Buat pelajaran kali ya. Mungkin emang cowoknya juga kemayu kali ya. Jadi dia lapor, Ya, dia nggak bisa kayak langsung gitu. sikat gitu. Yang Kayak video TikTok yang mirip kayak cewek itu nyata yang cantik. Anjing banget. Kalau lu gimana? Lu sama kayak gua. sama. Sikat. Kalau lu Gua gimana? sikat. Ya? Kalau lu tiba-tiba lagi jalan biasa, lu langsung ditarik telanjangin. Anjing. Tiba-tiba keluar. Bisa bayangin sih gua ngapain enggak tahu. Lu akan langsung Enggak tahu, gua enggak tahu ada langsung sikat gua atau Pas lah gitu loh. enggak tahu juga gua bisa bayangin anjing. Nikmatin Gua ya. bisa bayangin itu gimana. Anjing Pak. Malah nikmatin baksa. Tapi itu kronis sih menurut gua. Maksud gua nggak tahu kondisi siang, malam atau apa. Malam pun sebenarnya kelihatan. Tapi kalau siang sih sakit dia. Iya kan? Kalau malam pun juga sebenarnya pasti kelihatan lah. Kelihatan. Body language pasti bakal beda. Beda cowok. banget. Jadi pada saat dia ditelanjangin atau disobek bajunya, itu laki nggak ada perlawanan. Ya, Masa Ya itu makanya berarti dia yang dong bingung. pemikiran Iya. kita pasti Nah, iya itu dong. dia. Loh, kok enggak? Iya. Enggak Kan dia laki. Atau mungkin dia akhirnya ngejar ya di video, kalau nggak salah dia ngejar karena, woi anjing kok lu nggak lanjut?
Dia sebenarnya mau, kamu mah kenapa pergi sih? Gitu. Para polisi ya. Lanjutin dong. Oh dia sebel ngelapor gara-gara Pak saya tidak ditindaklanjutkan. Saya ditinggal. Saya laporkan saya pelecehan seksual, anjing. Jadi intinya ini emang benar-benar sakit jiwa. Jiwa itu. Gitu. Anjing dogol banget itu bapak-bapak. Bapak-bapak. Makin banyak orang dogol anjir. Why? Makin kecil tuh makin banyak orang Gila. ya. Gue jadi takut cuy. Kayak pas tadi kita lagi nyari berita ada emak-emak bunuh anaknya Iya. juga. Aduh gila itu ngenes banget ya. Maksud gua emang kalau emang masalah ekonomi kan masih bisa dicari ya. Gitu biarpun ya atau lu ngerasa gimana masih bisa kan ya maksudnya di masa ini gitu Apapun kan. masih bisa dikerahkan Iya. lah. Ya lu banyak berdoa, ikhtiar, berusaha gitu kan. Usaha itu Maksud paling gua lu penting. sampai bunuh anak lu atau nggak dengan alasan ekonomi atau apapun. Stupid banget. Membabi buta anjing. Itu gila sih. Maksud gua kejiwaan itu udah keganggu. Pasti ada kelainan mental. Ya, memang juga. pasti itu udah mental Iya, sih. mental. Mental yang Stres. enggak. Tekanannya ya luar Psikisnya biasa udah. Psikis. itu. Tapi tolol aja sih. Kenapa harus begitu gitu? Kan lu Iya. dikasih otak berarti lu punya akal Berpikir. sehat gitu. Buat berpikir. Akal sehat lu dipakai nyet. Jangan Iya, lu matiin benar. orang. Jangan anaknya. Kasih Orang gitu. deh, nggak usah anak, nggak usah orang. Ya mendingan Anak kecil lagi. Iya. Dan banyak kasusnya juga begitu. Tapi Jual emang- anak juga ada. Iya banyak. Banyak kalau masalah ekonomi. Tapi emang alangkah lebih baiknya kita doakan aja yang baik, bukannya kita menyalahkan ibunya dan membiarkan aja. Iya, bener ya. Bener. Kalau jadi ngebela gua bukan Angel tadi. Tadi kata lu dibunuh aja. Enggak. Kalau gua kan enggak, mendoakan yang maksudnya baik-baik. daripada anaknya mendingan ibunya aja Ibunya bunuh sendiri, bunuh Oh, diri iya. gitu. Bunuh diri kan dosa. Nah, Iya kalau daripada lebih dia dosa begitu apa nggak dosa? bunuh anaknya gimana? Bunuh mah nggak dosa. Tiga lagi. Mancing. Terus. Dapat nih. Iya, terus ayo. Jadi intinya kalau memang permasalahan dengan ekonomi emang sulit sih, maksud gue kadang Itu kelainan mental, nggak ekonomi sih. Pasti ada kelainan karena mental. ekonomi ini apa ya namanya problem nomor 1 Ya. di Indonesia ya, Ya, apalagi di masa pandemi ini kan kacau. gitu loh. Jadi maksud gue lebih baik lu susah ya kalau dibilang baik berdoa gitu susah ya. Kalau udah mental susah nggak bisa lah kalau Iya. itu berdoa gitu. Tapi memang sebenarnya orang lain pun memang kita nggak bakal tahu sih apa yang dia Dipikir, rasain iya. sih, kita Iya, nggak bener. tahu Iya. sih apa bebannya, nggak tahu. Cuman maksud gua ya itu balik lagi, lu kan dikasih otak tuh sama pencipta lu, pakai dong akal lo. Gimana kek sejelek-jeleknya ngemis deh lu, nggak usah ngebunuh apa kalau ngomongin ekonomi ya, ngemis deh lu. Mau dihina bodoh, yang penting buat perut gue, tapi jangan ngebunuh. Istilahnya kan begitu. Ini ngebunuh, yang satu adalah aduh sange cowok disikat. Gimana ya lu tuh? Aduh tolol. Menurut lu gimana statement Angel? Ya kalau dari sisi ekonomi sih emang bener gitu, tapi kan siapa tahu ada tadi kelainan mental dari ibunya itu sendiri sih, kan kita nggak tahu. Terus Ya kalau ada kelainan mental ya susah sih, emang kelainan Depres mental gitu. iya depresi atau apa kan nggak tahu juga. Kan bisa ditangani. Siapa yang nanganin dia, mau curhat itu atau mau ngomongin kalau dia psikolog. kelainan mental gitu, datang ke orang saya kelainan mental atau gangguan jiwa, tolong Itulah bantu berarti saya berarti gitu. gini nih, banyak masyarakat asik. Banyak orang-orang tuh berarti yang masih beranggapan bahwa psikis atau apa ya, depres itu masih tabu. Padahal itu sebenarnya penting loh untuk berobat kalau seandainya kita ngerasa diri Ngerasa, kita iya. tuh kayaknya Mungkin gue nggak ada ada biaya, something cuy. deh. Iya. Oke, nggak ada biaya, kita masih bisa ada keluarga. Nggak ada keluarga, teman. Nggak ada teman, kasihan sih. Iya. Itu kalau Mungkin itu dari ibu berarti itu, ya. iya. Masa sih lu walaupun tinggal sendiri ya tetangga, masa nggak ada yang bisa untuk deket untuk ya sharing Ya, aja ya. gitu. Yang deket sih tetangga bener. Let's say nggak usah keluarga, kalau Tetangga. keluarga nggak ada, tetangga ada. tapi pada intinya yang lu bilang Angel benar sih, maksudnya kita nggak ada pada posisi beliau ini Iya, kan. memang kita Jadi, nggak ada yang tahu. alangkah baiknya kita doakan aja yang terbaik
Jadi Amin. kita minta maaf kalau udah mengangkat tapi kita nggak tahu apa-apa. Ya bodoh amat. Mending kita ke berita selanjutnya aja. Jadi Ini nih banyak ya. beritanya ya. Ini ya. Ntar dulu. Apa lagi? Ada berita di sini saat tukang servis kulkas tergoda kecantikan balita 4 tahun lalu Ada mencabuli lagi dan orang onani. Hah? Ada lagi nih susah dibahas ini, bingung kalau udah berita kita gini. Maaf, onani. Komentarnya. Mencabuli dan onani. Jadi 4 tahun. seorang pria beristri di Kabupaten Mojokerto tega mencabuli balita 4 tahun. Balita. Pelaku yang merupakan tukang servis kulkas mengaku terangsang kecantikan korban. Balita lah, tapi nggak usah cantik. Cantik apapun dari Nggak usah cantik apapun balita, tapi kan. Balita ini- semua balita itu lucu. Lucu nggak cantik. Iya sih, iya benar. Ya bisa oke lah sih cantik bisa gitu. Tapi maksudnya balita. Belum kelihatan balita. banget Iya, remajanya. Iya kan? Iya. Kebiri udah. Kebiri. Kita baca dulu. Sekarang mau Enggak. undang-undang kebiri udah ada sekarang mau disahin udah. Ini dia emang udah pengen disahin tuh. Jadi di sini detik.com melansir pencabulan tersebut dilakukan si AS warga Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto sekitar pukul 7 pagi. Saat itu korban usai membeli makanan di warung dekat rumahnya, sedangkan kedua orang tua korban sedang bekerja. Nah, terus dia ditinggalin gitu. Pura-pura mengajak korban membeli mainan ke pasar, namun tersangka mengajak anak balita tersebut ke kosannya dekat rumah korban. Duh. Tersangka mencabuli korban, kemudian tersangka melakukan onani depan korban. Gila. Gila. 4 tahun. Itu udah psikis keganggu, mental keganggu Iya, itu. iya, iya mental benar. udah. Itu udah nggak bener itu. Psikisnya udah. Itu kayak harus kebiri dah. Iya. Gua nggak tahu ya apa ya harus diapain kalau orang kayak gini, Mas. Kebiri udah. Itu Nggak ada sakit yang men. pantas, iya. Balita Sakit, ya? cuy, balita soalnya. Udah dia ngasih nih. Kak. Kali dah ngasih ya dia. 4 tahun. Maksudnya Ini tuh emang mentalnya. Ya di sini nggak ada foto anak perempuannya sih. Ya walaupun ada fotonya pun semua balita Mikir, pasti iya, akan lucu lucu lah. dan cantik Iya. dan ganteng gitu. Iya. Terus Imajinasi Iya. kemana-mana. Iya. Gitu, Dan si korban ini bilang kalau tersangka mengaku baru tersangka baru melakukan 1 kali pencabulan terhadap anak-anak. Berarti khilaf dia terbilangnya. Ya. Hilaf. Hilaf apanya? Bocah 4 tahun sih enggak hilang. Enggak. Iya, 4 bocah ke 4 tahun, cuy. tahun. Gangguan jiwa Iya aja. itu sakit sedang. Jadi polisi bilang kalau dia tuh mengidap pedofilia. Ya, pedofil. Padahal si tersangka pun bilang hubungan saya sama istri saya baik-baik aja. Waktu itu saya tidak sadar. Mungkin sebagai pembelaan aja itu. Iya. Berarti khilaf, benar. Tersimpan. Ini Nggak kelihatan. banyak beberapa mental di Indonesia yang terutama oknum ya. Ini udah sakit banget sih menurut gua. Banyak. Banyak. Ini kan hanya beberapa yang kita ambil Iya. dari seluruh berita gitu kan. Dan ini bukan resah lagi ya. Ini gue khawatir cuy. Ya kan? Gue jadi khawatir. Khawatir lah. Anjir khawatir. Ini terlalu parah. Parah banget. Dan udah banyak kejadian seperti ini loh. Banyak banget. Banyak banget. Kasihan ya. Maksud gua anak itu kan pasti masih melanjutkan hidupnya kan ya. Iya. Jelas dong. Si panjang banget. Masalahnya intinya balita 4 tahun masih nggak ngerti apa-apa. Nyet. Tapi Anjing. bukannya lebih baik Ya nggak 4 tahun nggak 4 tahun juga. Dia masih meme. Terus, kali kan nggak mungkin. Tolol mbak. Ih dogo. Gue pengen tampol-tampolin deh orang-orang gitu. Gue tampol-tampolin orang gak ada otak anjing. Jadi dia dari dulu Sud, gimana? Lu merespon beli? Kalau dari gue sih gue tampol, gue injek orang. Kalau itu memang taunya anak lu. Apalagi anak gue udah. Wah, coy, enggak deh. Amit-amit. Enggak deh. Satu kulkas nih. Ya, nggak bakal gue tinggal Iya, anak bakal gue. ditinggalin dan Nggak bakal gue tinggal. Lagi gue titipin ke orang. Tapi mungkin ini pembelajaran juga kali ya buat orang tua di luar sana. Kalau memang punya anak, jangan Ditinggal. meninggalkan anaknya sendiri. Iya benar. Iya kan. Pengawasan Ya, harus. tetap harus ada salah satu orang tua gitu. Iya. Memang sih terutama sih ibu ya. Iyalah.
Cuman kan ada juga nih Dedi di rumah nih. Ya kenapa nggak Dedi? Ya bisa juga bisa. Dedi. Yang penting salah satu. Zaman kita dulu ya, kita ninggalin tukang AC, tukang kulkas di rumah, takut barangnya hilang ya. Ah, iya. Sekarang malah anak Kalau ya. itu malah anak ya. Sekarang malah anak. Iya ampun. Ya berarti sekarang banyak orang gila. Udah lama banyak Iya, orang gila. Nambah banyak. Cuman ini lebih luas aja, banyak gilanya, macam-macamnya. Divisinya banyak kalau sekarang. Meluas. Kalau lu gimana ya? Apaan? Merespon berita ini? Nggak tahu deh, ada aja lu. Nggak tahu karena apa? Bingung, nggak tahu beritanya bagaimana? Nggak, orang gila sih udah pasti itu kalau aku kayak begitu mah. Lo enggak, dia waras, dia bisa benerin kulkas. Enggak, tapi Dia Waras dia. masih tapi bisa ada ngasih kelainan alibi jiwanya dia. pasti. Iya. Dia masih bisa ngasih Kalau dia alibi. nggak, kalau waras dia nggak mungkin sama anak 4 tahun juga sih menurut gua. Pasti ada gangguan lah. Ya namanya orang engas kan nggak mandang Tapi umur. otak kan mikir anjir, otak kan mikir bisa. Nggak pandang umur, Otak kan mikir tapi ya. nggak pandang tempat, dimanapun jadi. Ya kalau orang waras kan mikir dulu tapi aja. Jadi marah. Lu kesel, coba ada yang pengen ceritain ya? Ada yang pengen ceritain Nggak kayaknya. kalau nggak ada kelainan mah pasti kalau normal. Jadi intinya lo nggak terima dengan berita ini. Itu ada kelainan jiwa pasti itu orang. Nggak pun kata lu enggak satu apa. Kalau lu gimana, Jal? Bitch, you fucking stupid asshole. Ya kali sama anak bocah. Cari yang gedean aja deh. Kalau emang lo engas gitu. Ini 4 tahun. 4 tahun. Kalau untuk masalah dia sange atau apa, itu urusan lo gitu ya. Kita nggak, gua terutama kali ya. Gua nggak ngurusin gitu. Tapi jangan anak 4 tahun. Dia punya istri lagi ya kan? Dia punya istri, dia Sikat aja istrinya ya. Iyalah. Bener. Dia bisa ngasih alibi, berarti kan dia punya akal sehat. Come on, bitch. Lu anjing, kalau ada gua tarik kontol lu Anjing. potong. Pelernya potong. Tolol. Bener, pelernya potong ya. Di bawah umur banget itu. Orang mah di bawah umur 17 tahun ke bawah. Ini lebih parah cuy. Ini lebih parah cuy. Ngomong aja masih beleweran. Makanya. Anjing masih anak unyu gitu. Masih begitu cuy. Terus disik anjing. Minta dikebiri nggak terima gue. Dikebiri gue pengennya. Jadi inti dikebiri. Iya. Kalau gua sih nggak tahu ya, gue terserah hukum aja yang berlaku. Ya, kalau sampai lamanya Lo begini masa mulu. gitu lu? Selalu begini. Ini dia pengalaman sendiri. Dia yang wise-nya. Kalau menurut gue gini, Indonesia nih ada hukum wae. menurut gua dia nggak harus dipenjara. Kenapa? Dia harus masukin rehab. Karena menurut gue dia pedofil. Dia punya istri. Kalau dia mau having sex ya sama istrinya. Salah dong cuy. Dia berarti pemerkosaan dong. Iya kan, berarti kan pedofil dong. Sama di bawah umur kan. Iya. Nah makanya menurut gua percuma orang yang di penjara itu mending direhab aja. Abis direhab sembuh baru di penjara. Kata siapa direhab bisa sembuh? Keluar. Iya kan kayak narkoba. Emang lu pikir Emang udah pasti ini, Pak. Iya. Pas keluar udah pasti sembuh enggak? Nggak tahu sih gua. Iya. Jadi kalau gue gitu, menurut gua untungan gue lanjutin. Ayo. kalau pedofil itu kan udah pasti penyakit, ya kan? Itu ya memang harus disembuhkan. Percuma kalau lu masukin ke penjara, itu nggak diterapi juga. Gitu. Malah makin jadi. Malah bukan makin jadi, maksud gua ya dia nggak terobati penyakitnya itu. Karena kan penjara hanya hukuman, lu diem aja udah di situ. Mungkin gue setuju ya dengan ada berarti harus ada terapinya lah ya. Oke, gue setuju, tapi dia harus dikasih hukuman jerak juga. Oh, iya. Dengan apa yang dilakukan, berarti Nah, penjara aja dulu, kebiri dulu baru terapi tuh. Iya, betul. Mampus. Malah gue bilang terapi dulu biar dia normal, masuk biar penjara, sadar gitu. biar kapok. Terus nggak dikebiri. Jadi bisa ngulang selama lagi dong. ini lah enggak kan udah diterapi, artinya dia sehat betul. Biar Baru untuk di ditesnya penjara. masukin penjara dulu. Gue malah pengen dia di penjara biar di habis itu dia Terus terang ya. please beep. Please beep. Rasanya penjara. Penjara lu tahu kan? Benar-benar. Tapi kan dicabuli itu belum tentu dipakai cuy. Jangan nih ya. Bisa aja Semoga pentilnya dituning-tuning doang. Bodoh, itu Tetep tetap aja, aja. 4 tahun. Nih, please Itu pencabulan juga. Di penjara, lu yang pemerkosaan
itu pasti habis cuy. Iyalah. Itu yang gue pengen, karena apalagi nih kalau ketahuan dia di penjara dengan anak kecil, abis cuy. Iya. Abis jadi. Jadi ditanya dulu, lu kasusnya apa Iya, masuk penjara? emang selalu pasti ditanya. Pasti ditanya. Sama yang dalam Iya. itu. Dan gue pengennya dia jerak dulu, baru nggak apa-apa. Kalau emang dia pengen diterapis terserah. Karena menurut gue dia di Terapi. penjara, dia udah Di sekalian terapi. terapis karena udah disodong. Terapis mah buat mijit. Iya, iya. Ya, Terapi. Terapis ini. Terapi. Terapis bahaya lah itu. Otak lu. Itu beda. Emang orang yang menterapi dia itu bukan terapis. Ah, Ayo. psikolog. Emang dia bukan terapis. Terapis tahu gue sih yang itu. Ya, otak lo aja, anjing. Otak lo. Jadi intinya apa? Bikin jerak. Bikin jerak. Nggak perlu terapi sebenarnya, karena menurut gue di penjara dia bakal jadi Lebih kalem. Dapat pembelajaran dia di situ. Habis dia mah. ya kan Habis. karena di penjara itu juga ada apa namanya ilmu agama juga dikasih ya. Ya, waktu itu lu dikasih kan? Enggak, gue lihat dari contoh si Sumanto. Kan dia sering sholat, jadi sering ngaji. Itu banyak rehab. orangnya tapi. Rehab penjara bukannya dia? Rehab dia tuh. Oh, bukan di penjara dia. Robot gedek? Nah, nggak tahu dah. Tahu lu robot gedek? Tahu. Dia di apa? Iya. Penjara. Robot gedek apaan sih, Nyet? Orang ini. Susah Oh, dia banget. belum Kayak lahir gimana dia. ya? Iya, gue kan masih 18. Sama. Mungkin kalau robot gedek masih di luar penjara, lu disikat kali. Robot gedeknya sah. Itu cuman bahasa gitu kalau Bukan, robot gedek itu kayak dia penjahat yang suka pedofil. Iya, ya, pedofil. Predator. Bukan, predator. Belum predator. Tapi cuman pedofil doang. Pedofil, predator masih yang itu, yang luar negeri kan. Oh iya, yang internasional. Oh iya, itu penjahat nasional, internasional itu. Jadi dari beberapa banyak berita yang kita sebutkan, paling menurut lu paling sangat meresahkan diri lu yang mana? Kan udah tahu lu tadi kan urutannya tuh. Karena abis ini Yang Semua terakhir. sih gitu. Enggak, terakhir. Dua. Satu, lu maruk banget. Lu Ya. kriminal banget hidup lu. Itu yang pedofil. Yang pedofil menurut lu paling parah. Parah. Menurut lu ya? Pedofil juga sih anak. Pedofil lu Pedofil type. Enggak sih, enggak. yang mana? Bapak-bapak yang merkosa cowok anjing. Tolol dogol anjing bangsat lu. Maksud gua Kesel. hitungannya itu bukan kriminal kan? Bukan kriminal, cacat. Iya. Bukan itu. Itu kocak Itu anjing. kan kayak otaknya kegigit. Iya bener ya. Atau enggak otaknya ngambang, terlalu banyak air di otaknya itu. itu meresahkan ya, buat gue karena kalau iya sebenarnya yang anak balita itu emang sangat meresahkan, Iya, sangat. tapi ya memang kriminal maksudnya. Iya, maksudnya. Kalau Kalau ini rampok kagak. Pemerkosa kagak. Salah cuy, dia salah. Terus ditanya, Salah tujuan. Bro, lu masuknya kenapa? Gue salah nih perkosa orang. Iya kan kocak lo. Enggak gue itu. Yang ada bukan disumpit ya. Nih gue kasih rokok dari rokok sono dan lu. Iya. Anjing bangsat. Oke, kita langsung aja ke berita ultimate. Jadi si Angel yang mau bawakan berita ini. What the? Kenapa? Lu ada resah apa, Angel? Enggak, gue gak ada Wah, keresahan. gue pengen nih taruh di berita ultimate. Kenapa itu? Pas mau briefing kita kok lu. Ya elah dibuka ya. Kenapa? Enggak sih, mungkin ini lagi kayak gosip yang paling Gosip sih. ini gosip. Enggak dong. Di luar itu, jangan mancing dulu. Awal tunggu gue dulu. Oke. Sabar. Jadi ini tuh Sabar, adalah Lot, sabar. Iya dong. Iya, biar Jadi dia ini bicara tuh dulu. Adalah gosip yang paling tinggi di Indonesia. Trending topik nih. Iya. Nah. Di Twitter, Ini di Instagram. paling trending banget. Tentang Jeng jeng. deng. Nanti masukin ya. Deng. Gitu masuk ya. Iya. Gisel. Salah.
Gisela ya? Kenapa? Yang Gisela. Gisel. Gisela. Kenapa? Nih gue jelasin, Gisel mantan istrinya Gading Martin. Oh iya, udah mantan ya? Mantan. Tah. Kenapa? Apa yang mau dibahas? Apaan? Tentang video-video itu sih ya. Video Oh, 19 detik. Oh, 19 detik itu yang gue pengen cari tadi. Video 19 detik. Emang apa sih yang mau dibahas? Gimana tuh? Emang gimana sih? Jadi dalam Jangan gue dulu dong. Video 19 detik itu kan, jadi menurut gua berita tentang Gisel ini lebih resah dari berita sebelum-sebelumnya. Karena cuma 19 detiknya. Kentang, lu tau nggak? Tapi katanya ada 2 video sih. Ada, kata si siapa tuh? Namanya siapa? Kata si pakar itu kan. Rosuryo. Rosuryo ya. Dia bilang lebih. Enggak, gue curiga si jadi menurut gue edukasinya ada sih. Apa edukasinya? Ya kalau lu punya artis pribadi gitu ya harus lebih apa ya, lebih private lagi gitu. Lebih dijaga. Hati-hati lah. Dijaga gitu. Dijaga. Maksud gue yang gue bermasalah di sini sih itu video diri. Kalau tahu. Nggak usah diperjelas bisa. Intinya kan parah ya. Parah. Udah parah, Gitu. parah, double parah. Jadi emang selebriti ini kan rata-rata nggak jauh dari perselingkuhan. Seks sih, nggak, menurut gue kalau perselingkuhan itu balik lagi ke masing-masing. Kalau selebriti balik lagi ke 2, money and sex. Buat gue Money sama seks kan sama. beda dong. Seks ya bisa seks aja. Money apa? Keluar. Money ya money, about money. Oh wow, money ya. Bukan yang itu. Gue kira bangku dan kursi. Money. Beda. Kalau menurut gue entertain sih. Tapi ada yang bener ya. Ini garis bawain, ada juga artis ya cukup banyak juga yang bener. Tapi di dunia entertainment kebanyakan pasti nggak jauh dari money and sex. Rata-rata begitu ya. Karena lo kan hidup di dunia entertain ya. Iya, suka. Biarpun bukan selebriti juga kan. Wah, bukan selebriti. Ya jadi emang gak resah sih, biarin aja. Tapi yang Emang gue ada dunia sebenarnya tertipu. sebenarnya gue di sini kasihan sama Gisel sih. Dan disayangkan juga. Kenapa tuh? Yang pertama sebenarnya gue sayangin adalah kenapa lo nggak ngaku dari awal? Harus dengan embel-embel yang itu bukan aku kan udah melahirkan, body aku nggak mungkin sebagus itu. Sayangkan, ternyata akhir-akhirnya dia harus mengakui gitu. Disayangkannya, ya berarti lu menggiring opini publik itu jadi makin negatif. Kalau seandainya lu sudah mengakui, menurut gua opini publik itu bakal iya lu salah, tapi lu mengakui dengan apa kehilafan lu, ngerti nggak maksud gue? Jadi intinya lebih gentle lah. Kalau gentleman lah, lebih gentleman gitu. Lu mengaku salah ya, ya udah. Kayak Ariel dulu, yang dulu gitu. Kemarin kan. ngaku ya? Ngaku. Tapi kalau lu di posisi si Cutari atau lu Namaya atau si Gisel, lu bakal ngaku? Ya mau nggak mau, udah keceblos. Gimana Angel? Emang itu video lu melakukan 19 detik, terus lah kan jawab apa? Mau nggak mau gimana dong, kejeblos. Tapi Ya, rata-rata itu orang gue. sih pasti self defense dulu. Rata-rata orang tuh Mungkin karena memang mereka selebriti, Public figure. dan mau public figure, sebenarnya gue public figure juga, tapi iya. namanya dia sudah sangat besar. ya. Itu yang disayangkannya, kenapa sih lu tidak ngakuin aja di awalnya? Karena opini publik makin jadi ngejudge lu yang aneh-aneh, dengan lu yang gak mau ngaku tiba-tiba ketahuan, ya udah tuh makin aur-auran tuh otak-otak netizen kayak tai kucing itu kan. Tapi yang gue sedihnya adalah kasihannya sama Gisel. Ya memang itu urusan lo sih, masalah seks lo gitu, masalah apapun memang itu lo. Cuman menurut gua, lu mau seks sama siapapun
Buat apa di videoin, say? Mungkin ya itu biar Lu buat mau ini. atau enggak usah seks deh. Lu mau nongkrong, lu mau peluk-peluk atau apa gimana terserah lo deh. Manja-manja entertain ya, orang-orang entertainer kan. Manja-manja gimana? Kenapa harus dipublish? Maksud gua dengan lu maupun nggak perlu nge-seks, lo juga mau jalan-jalan dengan selingkuhan lo, kayak mau apa kayak cem-ceman lo, TTM-an lo, apa terserah, nggak perlu dipublish menurut gua. Karena itu private thing gitu Iya. ya. Apalagi sorry to say, lu udah ada seseorang nih, lu udah ada seseorang yang lu harus jaga, tapi lu malah, oh iya terserah deh, lu mau ngerekam doang, lu mau ngapain kek, mau apa kek, close friend or something, IG atau apa terserah. Tapi menurut gue itu hal tolol sih. Karena ya gue itu tipe orang yang kalau memang untuk kejadian atau intinya yang private gak perlu orang tahu, cuman lu aja yang rasain. Buat apa orang-orang tahu gitu. Dan maksud gue adalah, dan kayak gini kan yang disayangkan adalah lu udah punya anak, coy. Kasihan mental anaknya ya. Dan ke depannya. Apalagi lu orang entertainer, video lu akan dikenang, video lu akan ada terus. Pasti, terus. Anak lu ngeliatnya gimana? Lu apalagi ibu, bapak selebritis, anak selebritis juga. Selebgram lah jatuhnya. Kalau TV belum kan? Siapa si Gempi ya? Gempi. Oh, Gempi maksudnya kan belum TV kan? Belum. Jadi jatuhnya bisa dibilang selebgram lah dia ya. Emak bapaknya selebriti. Coba. Senior. Kalau seandainya nanti anaknya udah mengerti sedikit, SD deh atau enggak? Sekarang menurut gua anak-anak zaman sekarang udah lebih maju ya, lebih cepet nangkep. Iya. Teknologi. Kalau ya. SD ngelihat begitu malu nggak lo? Itu gue nggak habis pikirnya di situ doang kalau masalah ini. Buat Si Gisele. Shoot. apa? Itu kucing lagi. Mana sih? Kenapa sih? Ormas itu ormas. Jadi intinya apa cuy? Haus bu. Iya. Intinya Ya intinya gue sayangkan aja. Seharusnya kalau seandainya lo pengen berhubungan seks dengan siapapun itu, nggak usah lah direkam-rekam, nggak usah lah gimana-gimana. Itu walaupun sebenarnya tidak dianjurkan ya kalau memang sudah punya pasangan ya. Tapi itu urusan lu. Orang-orang sebenarnya nggak akan bakal mau ngurusin sih kalau dengan tidak direkam dan kepublish ya. Kalau kepublish kan beda cerita tuh ya. iyalah. Netizen kan otak dan mulutnya kan lebih ganas. Lambe. Lambe siapa? Lambe nih. Lambe. Tapi kalau emang udah kerekam ya, terus ke publish ya, apa yang lu perbuat ya lu Tapi harus gara-gara- terima konsekuensinya, itu aja. Iya gara-gara Gisel kan jadi pemersatu bangsa kan. Nah, Semuanya. Iya laki pada kompak semua. Ling. ya. Gimana kalau dari lu? Dari gua sih. Dia kena karmanya sih sama gading itu. Kenapa dia lo bawa kenapa- gading? Kenapa ini dia? Kenapa? Oh karena tuh. Bangke cium. Mau lu sembunyiin pasti bakal Kalau kecium. ngomongin masalah kecium, gue yakin perceraian juga pasti akan. Kan? Gading udah tahu pasti akan ada hal ini. Iya. Makanya itu mungkin perseteruan. Salah satu mungkin ya. Salah satu perseteruan mereka kita kan nggak tahu. Ya masalahnya. Itu. Kalau disayangkan gading, gading tuh luar biasa. Baik dia. Menurut lu kena karmanya? Kena karmanya dia. Terus? Ya udah. Udah sedih. Begitu doang. Gak usah ngomong udah mendingan. Nggak ada poin ya. Kalau menurut lu Yan? Apa ya? Apa tuh? Enggak sih gue Lu parah. Aja. apa ya? Bingung aja tuh emang bocor atau emang ada yang nyebar sih. Gue masih bingung itu aja sih.
Apa emang bocor dari sananya atau ada yang Itu emang penyebaran. Oh, emang disebarin kan memang berarti ya? sudah disebarin. Berarti Enggak. bukan bocor. Intinya bocor dan belum disebar itu apa yang lu bingungin? Iya, kalau misalnya Kenapa lu pikirin banget? Enggak, misalnya disebarin kenapa jadi tersangka kok Gisel bukan yang dihukum yang menyebarin itu loh. Kalau misalnya emang disebarin. Oh emang yang Dicari. Iya, yang Kan memang masih dicari. Oh, masih dicari, masih proses itu. Dan kalau nggak salah udah dapet ya. Oh, udah. Kalau nggak salah ya, kalau nggak udah dapat apa belum sih? Tapi memang masih mencari buat itu. Guys, nanti kita akan balik lagi, kita azan maghrib dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Maaf tadi break saya maghrib Habis sholat ya? mereka menjalankan ibadah Sholat salat maghrib berjamaah. Kita lanjut lagi tadi terakhir di Gisel. Jadi intinya gimana ya menurut lo? Itu tadi kan gua. Apa? Yang masih Yang mana? tanya ya apa? Itu bocor atau emang disebarin? Disebarin. Itu Iya, kelihatannya sih disebarin. Ya harusnya Gisel sih nggak tersangka, harusnya penebarnya itu yang ditangkap sih menurut gua, karena Gisel itu korban menurut gua. Memang korban. Iya, Makanya itu yang disayangkannya adalah yang gue bilang. Seharusnya dia mengakui dari awal. Jatuhnya dia bisa dibilang jadinya korban. Iya, biar nggak di penjara. Iya dong. Iya, benar, iya. Tapi Salah siapa tuh? mungkin kesalahannya dia adalah Ya itu kenapa lo tidak mengakui, tinggal lo mencari. yang penyebarnya. Iya itu pelakunya. Buat Pelaku penyebarannya penyebar, iya. siapa? Karena memang dia kan udah ngakuin tuh. Iya. Handphonenya dikasih ke siapa sih? Hilang apa gimana sih? No. Manajernya kan? Manajer ya. Pokoknya intinya dia mengasih handphonenya yang ada videonya itu, handphone lamanya dia yang ada video itu diberikan ke I don't fucking who, dan ternyata di situ langsung kesebar. Nah, di situ berarti sudah ada tersangka dong seharusnya. Iya, harusnya udah ada. Dengan ada penyebaran Iya, 19 harusnya detik. Nah, salahnya kalau saya udah penyebaran, kalau dia ngakuin, ya Gisel bisa bisa untuk dikorban ya. dikorban. Iya, bisa nggak ini di penjara. ini banyak. Enggak, bukan aku. Salah. Seharusnya menurut gue sih itu salah. Dan itu bisa membuat dia jadi tersangka menurut gue. Karena banyak belit-belit kayaknya hampir sebulan deh, apa lebih ya. Dia mengelak itu tiba-tiba, iya itu sebenarnya gue kan kita punya kehidupan khilaf yang gitu dulu. ya? Intinya dia udah mengakui itu dia, dan dia mengakui kita punya kehilafan masing-masing, intinya gitu lah ya. Ya. Itu pada saat Anjing, kenapa gue jengong? Intinya dia di situ. Terus intinya gini aja. Aduh. Kalau kita kasat mata, kita ngeliat Gading tuh yang bandel gitu ya. Kelihatannya benar. Taunya yang beritanya up, taunya si Giselnya. Ternyata. Nah, itulah orang cuman bisa melihat dan menjudgment. Jadi intinya dari masalah Gisel dan Gading ini bisa jadi contoh buat kalian. Lu nggak bisa menjudgment seseorang tanpa bukti yang nyata gitu. Dan ini mungkin jadi pembelajaran buat kalian juga. Mau kalian berbuat dosa seperti itu, nggak usah lah diabadikan lewat yang namanya Ya buat apa juga. Video. ya gitu. Misalkan pun kalian mau, itu hak kalian, cuman harus lebih hati-hati. Lebih pinter. Lebih pintar ya. Ya semoga sih menurut gua cepat ditangkap yang menyebarkan si Gisel dan siapa itu The namanya? Pretes. Ya itulah, ya itulah. Ya itu Yede dah. Nah, siapa sih Dede lu? Si Itu itulah. ya Yudi. jalannya aja proses yang berlaku di jalur hukum, terserah kalian aja. Kita hanya penikmat video kalian. Menurut gue sih sampai di sini aja ya. Ya. Karena nggak ada berita yang meresahkan lagi ya. Belum. Sih, cuman Belum lah ya. esok kita akan bahas lagi. Kemungkinan minggu depan kita akan mengundang salah satu tamu. Dia salah satu Kriminal juga sih. Dibilang kriminal. Ya kita tunggu aja, mungkin aja besok si Doyok udah keluar dari bui. Amin. Kita doain aja ya. Karena emang dia ini temu kangen dengan Oh iya. Oh aduh. Udah. Aduh, iya. Oke deh. Oke guys, sampai di sini dulu bersama gua Joni. Aku Angela Elga. Irwan. Kisut.
Sampai ketemu lagi di Hallucination berikutnya. Selamat datang di podcast Halusi. Didn't even get to go.